Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Keluarga, sahabat, dan pemirsa UKS TV Khairul Saleh Siregar, alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali bertatap muka, jumpa lagi dalam program Mudzakarah Santri Facebook, Mudzakarah Online. Kita menyebutnya begitu sebagai bagian dari mengkaji kearifan-kearifan lokal yang ada di pondok pesantren, terlebih bagi pondok pesantren Mustafawiyah Purbabaru, Madinah, Mandailing Natal, Sumatera Utara, dikenal dengan kota santri, kota Panyabungan. Jamaah dan hadirin yang saya hormati, mari kita kembali mengetuk hati kita yang terdalam bahwa segala aktivitas kita dimulai dengan niat yang ikhlas, niat yang tulus. Kita awali terlebih dahulu pembacaan suratul Fatihah satu kali untuk melembutkan hati, dan moga-moga kita bermohon kepada Allah diberikan ridhonya, ilmu, hidup, berkah, bermanfaat. Ala hazinnya wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walil awliya wal ulama wal syuhada wal salihin wa muallif wa hazal kitab Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Syai'un lillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Alhamdulillah. Pemirsa, sahabat UKS TV Khairul Saleh Siregar, alhamdulillah kita akan memulai tema hari ini cukup menarik dan rangkaian dari tema-tema sebelumnya. Tema hari ini adalah urgensi belajar, pentingnya belajar dari wafatnya seorang alim pembelajar, ditangisi oleh ikan di lautan dan ditangisi oleh burung di udara. Menjelaskan tema ini, urgensi belajar, berkaitan dengan satu pengalaman bagi kita, terlebih alumni Pondok Pesantren Mustafawiyah Purbabaru Madinah yang berada di perantauan, di mana saat meninggalnya almarhum Ayahanda Kiai Haji Mahmudin Pasaribu, almarhum Syekh Haji Umar Bakri Lubis, dan almarhum Ayahanda Haji Mukmin Simaningir, itu sangat mendalam. Artinya mereka kembali kepada Allah
dengan ilmu yang melekat pada mereka. Maka pada tema ini kita ingin mengingatkan diri kita, keluarga, sahabat, komunitas jamaah bahwa urgensi belajar, pentingnya belajar dari wafatnya seorang alim, pembelajar atau ahli ilmu. Tidak hanya kita yang bersedih, tidak hanya kita yang merasa kehilangan, tapi ikan di lautan, burung-burung di udara ikut menangisi kepergian mereka. Mengapa? Karena mereka adalah kekasih Allah. Orang-orang yang merasakan cintanya Allah dan mereka mencintai Allah. Orang-orang yang merasakan ridho Allah dan mereka ridho atas keputusan yang Allah berikan. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Sampai kita pada bacaan Fadilatut Ta'allum. Dari makna bacaan inilah muncul tema tadi, urgensi belajar. Mengapa urgensi belajar ini penting? Kata belajar itu dimunculkan dalam tema ini mengikuti perkembangan kekinian, perkembangan pendidikan, ilmu, sains, dan teknologi. Kata belajar itu sekarang di dalam bahasa Inggris sekalipun itu sudah biasa digunakan kata learn. Dulu study, tapi belakangan ini beberapa tahun belakangan itu kata learn, life learning. Jadi pembelajar seumur hidup. Ternyata kata belajar dalam bahasa Arab at-ta'allum itu dari kata ta'allama yata'allamu ta'alluman. Seorang yang belajar tidak sekedar belajar, tapi dia banyak membaca, banyak melihat, banyak mendengar. Ia belajar dari apa yang ia dengar dari sekitarnya. Ia belajar dari apa yang ia lihat sejauh mata memandang. Maka jika diikuti dengan pepatah itu, lama hidup banyak dirasa, lama jauh berjalan banyak dilihat. Artinya belajar dari pengalaman kehidupan. Kalau orang Jawa Barat bilangnya kan the experience is the best teacher. Pengalaman adalah belajar. Pengalaman adalah guru yang paling baik gitu. Orang Minang bilangnya alam takambang jadi guru. Jadi proses perkembangan di alam semesta, hewan, tumbuhan, kemudian sosial masyarakat, gejolak ekonomi, sosial, politik, itu semua membawa hikmah pembelajaran bagi kehidupan kita. Nah, kepergian dan kepulangan ulama atau ahli ilmu, seorang pembelajar, kita tahu Kiai Haji Mahmudin Pasaribu itu memang sekolahnya sampai dengan Pondok Pesantren Mustofawiyah. Tapi belajarnya itu, nalar bacanya, referensi bacanya itu melampaui buku-buku yang ada di pondok pesantren. Majalah-majalah yang dibacanya, koran dan lain sebagainya. Jadi dari tema ini dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali itu dikutip begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa hukiya zalika fi wasaya Luqman li ibnihi.
diceritakan bahwa itu termasuk wasiat Luqman, yaitu Luqman yang ada di dalam surah Al-Luqman itu untuk anak-anaknya. Qala ya bunayya jalisil ulama'a wa zahamahum birukbataika fa innallaha subhanahu yuhyil qulubu yuhyil quluba binuril hikmati kama yuhyil arda biwabilis samai. Luqman mengingatkan kepada anaknya, wahai anakku sayang, ya bunayya, duhai anakku sayang. Jadi kalau untuk memanggil anakku sayang dalam bahasa Arab, ya bunayya. Nostalgia kita di pondok pesantren itu dalam kitab akhlak, wasaya al-aba lil ibna, wasiat bapak tersayang kepada anakku sayang. Kita jumpai banyak ya bunayya, duhai buah hatiku. Kalau wahai bapakku sayang apa? Ya abuya atau ya abuya. Abuya, buya, ingat Buya Hamka? Ingat Buya Jalan Lidang? Nah, jadi saya juga di rumah itu cerita sedikit, membiasakan dari dulu panggilan anak, istri itu memanggil Buya. Abuya begitu. Itu mengingat nostalgia ini ya. Ya bunaya, duhai bapakku sayang. Dan saya kira pas sekali andai kita mau terapkan di rumah. Di samping ada orang yang anti Arab-Arab gitu. Tapi ke Arab-Araban juga ya gak bagus juga, sesuai tempat lah. Nah, ada saatnya nuansa kearaban itu penting, ada saatnya yang penting nilainya, value. Jadi ya bunayya, kata Luqman Al-Hakim bagi anaknya, jalisil ulama, duduklah bersama ulama, wazahamahum, dan bersama cendikiawan ahli ilmu, para pembelajar. Birukbataika. Nah, birukbataika itu kan dengan dua lututmu, artinya dekat, duduk dengan dekat. Fa innallaha subhanahu, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, itu yuhyil quluba, menghidupkan nurani hati, binuril hikmah, dengan cahaya hikmah, kama yuhyil ardo biwabilis samai, sebagaimana Allah menghidupkan bumi dengan beratapkan langit. Asik, ini puitis sekali ya bahasanya ya. Jadi kalau ada ulama-ulama yang puitis seperti itu, meresap di hati, mengingatkan nasihat, itu kita kangen, kita rindu. Masya Allah. Dan sesungguhnya saya juga sejujur-jujurnya berulang kali saya sampaikan, hadirnya muzakarah santri Facebook ini adalah bagian dari haru biru, merasa kehilangan atas meninggalnya almarhum Ayahanda Kiai Haji Umar Bakri Lubis, Syekh Haji Umar Bakri Lubis, dan Ayahanda Kiai Haji Mahmudin Pasaribu. Kita tahu memang ada banyak penerus teman-teman ulama, abang-abang senior di Pondok Pesantren Mustofawiyah itu. Namun tidak ada salahnya kalau kita turut andil, hati kita terpanggil untuk meneruskan perjuangan beliau-beliau.
dalam wadah tempat yang berbeda, wilayah daerah yang berbeda, mari kita suarakan ilmu mereka. Jadi tatkala membaca ini, waqala ba'dul hukama, ahli hikmah itu menyampaikan, idza matal alimu, apabila meninggal seorang ahli ilmu pembelajar, bakahul hutu fil ma'i wat tayru fil hawa. Jadi tatkala beliau wafat ahli ilmu itu, ditangisi oleh ikan di lautan. Bayangkan itu berapa ribu, berapa juta ikan di lautan itu merasa kehilangan. Karena sesungguhnya hewan, tumbuhan, itu semua bertasbih kepada Allah dengan bahasa masing-masing. Dan ahli ilmu memahami itu. Dan tatkala ahli ilmu itu, sang pembelajar seumur hidup itu berzikir, bertasbih, maka mereka senang. Makhluk Allah yang bernama ikan, burung, tumbuhan, dan lainnya. Jadi wajar kalau mereka kehilangan. Kita sendiri sebagai anak ideologis dari Pondok Pesantren Mustofawiyah Purba Baru, Madinah. Nah, ini sengaja memang disuarakan dari Jakarta. Kalau kita tidak merasa kehilangan atas wafatnya almarhum Ayahanda Kiai Haji Mahmudin Pasaribu, Ayahanda Syekh Haji Umar Bakli Lubis, Ayahanda Syekh Haji Mukmin Simaningir, dan ayah-ayah guru yang lain itu, bertanyalah pada diri kita ini, apakah hati kita masih hidup atau tidak? Apakah kita bagian dari mayat yang berjalan atau tidak? Ikan saja, burung saja merasa kehilangan. Kita yang pernah merasakan di Pondok Pesantren Mustofawiyah di kaki Gunung Sorik Marapi, di aliran sungai Aik Singolot itu, kicauan burung kan terdengar. Kalau ikan memang di Aik Singolot nggak hidup. Itu satu keistimewaannya. Aik Capot namanya, air sepat. Namun daun-daunan hijau di kiri kanan di kaki bukit itu, mereka menjadi saksi di hadapan Allah. Dilanjutkan oleh Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, setelah menjelaskan wafatnya seorang pembelajar, itu ditangisi ikan di air, ikan di lautan, dan burung di udara. Wa yufqadu wajahuhu wa la yunsa zikruhu. Badannya itu boleh hilang dari pandangan mata. Wajahnya boleh hilang, lenyap di telan bumi. Wa la yunsa zikruhu. Namun harum namanya semerbak dalam hati. Ini kalau kita bernostalgia sedikit-sedikit dengan air mata bahagia, air mata haru bercampur sedih, ya, sekira adalah hal yang sangat lumrah. Lagi-lagi pada momen ini ingin mengingatkan bahwa ulama, ahli ilmu yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali pada hadis-hadis yang sudah kita baca di pertemuan sebelumnya, al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi itu tidak hanya ulama yang belajar agama atau tafaqquh fiddin. Ahli ekonomi, ahli politik, ahli hukum, ahli tata negara, ahli sains, teknologi, ahli sosial, psikiater, psikologi, dan semua ilmu
ilmu yang mendekatkan mereka kepada Allah, itu ulama. Itu ulama. Ini kita bisa menikmati muzakarah santri Facebook dengan live streaming, siaran langsung dengan modal HP, handphone yang dimiliki oleh semua orang. Nah, itu kan karena berkat teknologi, berkat sains. Jadi aplikasi Facebook itu terus berkembang, Mark Zuckerberg itu dengan gayanya American style, gaya Amerika begitu. Nah, kita berharap kalau saja ada bibit-bibit pembelajar, learning, tolabul ilmi. Jadi kalau dalam bahasa Arab learning itu, belajar itu tolab. Apa? Mencari. Tolabul ilmi. Nah, jadi terjemah kita selama ini utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, mencari ilmu itu ya benar-benar search. Kayak kita nyari di Google itu, ketik misalnya Madinah, keluar foto, gambar, program, media. Jadi search. Kata belajar itu belajar, search. Jadi kemampuan kita untuk mencari, keingintahuan kita untuk mencari, itulah thalabul ilmi. Maka tatkala hilangnya ulama dari pondok pesantren Mustofawiyah, maka yakinlah ada poin urgensi belajar yang ditekankan di situ. Ini termasuk saya bahagia nih, ada Ustadz Pangeran dari Sibuhuan, ada Dek dari Batam, ada Ustadz Sapriono, salah satu guru Mustofawiyah itu. Nah, ini satu kebahagiaan kita. Nah, kita kembali lagi, orangnya boleh meninggal, tapi harum namanya semerbak di hati. Kenapa? Ilmu. Waqala Az-Zahri, waqala Az-Zuhra rahimahullahu. Jadi ada nama ulama-ulama, wali-wali Allah yang banyak disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Bagi kita asing mendengarnya, tapi yakinlah, coba searching nanti di YouTube atau searching nanti di Google itu, nama-nama itu mesti nama-nama yang istimewa. Moga Allah meridhoinya. Al-ilmu zikrun wa la yuhibbuhu illa zikronir rijal. Ilmu itu adalah ingatan, zikir, dan tidak dapat mencapai puncak cintanya ilmu kecuali zikir atau ingatan dua orang laki-laki. Apa maksudnya zikroni ar-rijal itu? Dua orang laki-laki. Padahal kita kan satu, fisiknya dan batinnya. Jadi rasio akalnya dan ruhani kolbunya. Kalau Ayah Umar sering mengingatkan itu, al-ilmu ilmani, al-ilmu bil lisan, wal ilmu bil qalbi, begitu. Kutipan-kutipan itu ada di Ihya Ulumuddin. Nah, tinggal kita kemas, kita packaging, kita bikin teman-teman yang ahli sains, ahli teknologi, ahli IPA, ahli eksak ini supaya nuraninya hidup. Jadi dia ahli sains tapi nuraninya hidup, mendekat kepada Allah. Itu adalah ulama. Di situ peran kita sebagai alumni Pondok Pesantren Mustofawiyah. Jadi tafaqquh fid din dan belajar sains, perkembangan teknologi, ekonomi, sosial, politik, budaya itu dalam satu tarikan napas. Ibarat dua tangan, satu di depan, satu di belakang, bergantian. Kaki juga begitu.
Allah berikan simbol itu. Nah, jadi kita jangan marah-marah, teriak-teriak sekuler. Ternyata oleh oknum kita sendiri yang mensekulerkan ilmu kan. Dia belajar ilmu agama aja. Nah, ilmu lainnya misalnya matematika, ekonomi, matematika itu kan tidak mesti seperti belajar di buku gitu. Di pasar itu ada nilai ekonomi. Rasulullah mengatakan tujarus soduk. Jadi rezeki manusia itu, nah ada 100, maka 90-nya itu bagi tujarus soduk, 10%-nya bagi yang lain. Nah itu ilmu ekonomi. Nah, jadi disinilah peran kita ya. Mudah-mudahan kita belajar dimanapun tempatnya, insya Allah memasuki dua aspek itu, aspek lahir dan aspek batin. Demikian juga melakukan hal-hal lain, amal, mengajar, berinteraksi, bersosial media, berFacebook, ya, berTwitter, berWA, IG Ria gitu, Instagram Ria. Luar biasa kita diingatkan oleh tema belajar ini. Urgensi belajar, pentingnya belajar dari meninggalnya atau wafatnya seorang alim pembelajar yang ditangisi oleh ikan di lautan, kemudian ditangisi oleh burung di udara. Sedikit lagi kita baca beberapa kutipan ini. Misalnya di ayat Quran surat 3 Ali Imran, surat ketiga, surah Ali Imran ayat ke-7. Allah mengatakan itu, fa ammal ayatu fa qauluhu ta'ala falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Sekiranya hendaklah ada satu kaum, sekelompok manusia, yang belajar tafaqquh fid din, ya, agar bisa mencerahkan kaumnya atau golongannya. Jadi memang harus ada ahli ilmu, ahli sains. Nah, jika negara kita juga pengen maju, jika pesantren kita juga pengen maju, maka bentuk tim itu. Tim ahli sains, tim ahli strategi bagaimana pengembangan ilmu pesantren yang tetap dengan tradisi kutubut turasnya, tafaqquh fid dinnya, namun dibarengi dengan penguasaan ilmu, sains, teknologi yang mumpuni. Nah, begitu juga usaha kita alumni pesantren Mustopawi itu di Jabodetabek itu kan, di Medan, di berbagai wilayah itu kan banyak yang bidang usaha. Maka kita bentuk timnya. Nah, satu di antara tim leading kita atau yang akan menjadi future masa depan itu adalah kamus. Mulai dari DPP, pimpinan pusat yang dinakhodai oleh Dr. Salamuddin Lubis, kemudian DPW setiap provinsi, kabupaten, kota, DPD. Nah, sampai ke tingkat cabang di kecamatan. Maka kita adalah bagian dari perubahan sosial. Kita alumni Pondok Pesantren Mustofawiyah adalah bagian dari selling point yang bisa membawa perubahan ekonomi, perubahan sosial, perubahan pendidikan yang lebih maju. Kita belajar itu dari urgensi belajar, pentingnya belajar. Hati kita tersentuh atas kepulangan ayahanda, tuan-tuan guru kita. Ayat yang kedua, wa qauluhu azza wa jalla fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jelas sekali Allah mengingatkan kita, bertanyalah kepada ahli
jika kita tidak mengerti. Sejauh kita mata memandang, sejauh perjalanan yang kita lihat, kita sebutkan saja contoh pondok pesantren yang maju dan berada di berbagai wilayah seluruh Indonesia dengan aset ekonominya, aset pertaniannya, aset-aset wakaf produktif lainnya itu Gontor. Darussalam, Gontor. Mengapa mereka bisa pesantrennya begitu maju? Karena punya warasikhuna fil ilmi tadi. Mereka punya ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Ada tim kreatifnya. Ada tim ahli ilmunya. Insya Allah di lain waktu kita akan bicara itu yang sudah dikontak sama Abang Anda Dr. Salamuddin Lubis, Ketum DPP Kamus Indonesia, rancang bangun pesantren masa depan sesuai dengan undang-undang yang ada dalam peraturan Menteri Agama. Mudah-mudahan itu nanti bisa kita nikmati di Kamus TV. Nah, jadi memang jelas. Dan sebagai stimulusnya wa amal akhbar wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, adapun hadis-hadis akhbar as-sunnah an-nabawiyah, sunnah-sunnah Nabi yang menjelaskan tentang ilmu, tentang urgensi ilmu, tentang keistimewaan ilmu. Nah, hadis yang pertama dikutip oleh Imam Al-Ghazali, man salaka tariqan, siapa yang berjalan ke satu tempat, ya telubu bihi ilman, bermaksud untuk mencari ilmu, salakallahu bihi tariqan ilal jannah, Allah bangunkan bagi dia satu jalan menuju surga. Jadi pahala dapat, hasil produktifnya dapat. Nah, ini contoh sederhana nih. Saya ingin ngomong langsung aja karena saya apa adanya saja. Hairul Saleh Siregar adalah seorang sosok santri yang pernah bergaul dengan teman-teman di UIN, di PT IKI, dan dia tetaplah menjadi santri. Nih sahabat saya ada Ustadz Alan El Fauzi dari Negeri Laskar Pelangi itu. Aduh lupa saya. Ya, Negeri Laskar Pelangi itu. Jadi beliau membuat satu usaha pertanian. Nah, ini urgensi ilmu, urgensi belajar ini. Jadi dalam ilmu pertanian itu dia sudah mendapatkan pahala dari mempekerjakan orang lain, membantu orang lain supaya punya pekerjaan, dan hasilnya produktifnya ada, bisa dijual dengan harga yang bersaing. Itu satu contoh yang sederhana. Nah, ada lagi jaminan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tad'u ajnahataha li talibil ilmi ridon bima yasna'u. Sesungguhnya para malaikat itu mengepakkan kedua sayapnya untuk menaungi para pencari ilmu. Mereka ridho dengan apa yang dilakukan oleh manusia pembelajar itu. Urgensi belajar, pentingnya belajar dari wafatnya ahli ilmu sampai ditangisi oleh ikan di lautan dan ditangisi oleh burung di udara. Mudah-mudahan membawa hikmah dan pelajaran bagi kita bersama. Terima kasih, mohon maaf. Insya Allah jumpa lagi kita pada program-program UKS TV Khairul Saleh Siregar di YouTube tentunya dan di live streaming Facebook. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Jika ada yang benar itu datang dari Allah. Jika ada yang salah mohon dimaafkan dan diluruskan. Itu kekurangan kami pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.